Drama eksekusi Bupati Aru Teddy Tengko beberapa waktu lalu mengingatkan kita bagaimana sulitnya menangkap pejabat terpidana korupsi. Skenario khusus untuk menjebak sang bupati bahkan harus digelar untuk bisa menangkap buronan yang kerap lolos dari eksekusi itu. Tim eksekusi pun harus banyak akal supaya wibawa negara tidak kalah dengan resistensi raja-raja daerah. Rabu sore Bupati Aru Teddy Tengko rencananya akan menjemput Danrem 151 Binaya di Bandara Rarguamar, Dobo, Maluku. Lengkap dengan pakaian dinasnya, Teddy yang merupakan purnawirawan kolonel disambut sejumlah pimpinan TNI Angkatan Darat dengan hormat. Namun tanpa disangka-sangka, 3 orang berbadan tegap menyergap dan membawa paksa sang bupati. Teddy yang sempat hendak melarikan diri akhirnya tak berdaya digelandang masuk ke pesawat Cessna TNI yang sudah siaga di bandara. Suasana bandara langsung tegang, pengawal dan pendukung Teddy yang tidak terima berusaha mengejar Teddy. Tim eksekusi kejaksaan berlari secepat kilat masuk ke pesawat. Sementara personil TNI, Brimob, dan polisi reaksi cepat berjaga hingga pesawat lepas landas. Warga yang menyambut positif penangkapan ini langsung bersorak-sorai gembira. Skenario penjemputan pejabat sengaja digunakan karena Teddy sangat sulit ditangkap. Teddy sebenarnya sudah pernah ditangkap tim Kejaksaan Agung Desember tahun lalu, namun dilepas lagi karena ribuan simpatisan Teddy mengepung jaksa di bandara. Teddy Tengko adalah terpidana korupsi APBD Kepulauan Aru tahun 2006-2007 sebesar 42,5 miliar rupiah. Mahkamah Agung memvonis Teddy 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta wajib membayar uang pengganti 5,3 miliar rupiah. Di Ambon, Maluku, Teddy kemudian ditahan di sel khusus di rutan Waiheru yang dijaga ekstra ketat. Dari Ambon, Teddy Tengko dibawa ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Penahanan dan pemindahan Teddy yang begitu mendadak membuat syok istri Teddy, Rini Tengko, hingga tak mampu menahan air mata. Tanpa tahu kemana suaminya dibawa, Rini menyiapkan obat-obatan dan barang keperluan sehari-hari suaminya. Menyimpan barang-barang hari Senin, tapi tadi pagi ada teman-teman dari bandara bilang, ibu bapak di Borgol, turun dari mobil tahanan, bapak naik layang nggak tahu dibawa kemana. Mengeksekusi pejabat ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Indonesia Corruption Watch mencatat ada 57 orang yang diduga belum dieksekusi Kejaksaan Agung, padahal putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Dan dari jumlah itu, saudara, 23 orang belum berhasil dieksekusi karena melarikan diri alias buron. Sementara 34 orang lainnya belum dieksekusi karena sejumlah alasan. Penangkapan paksa terhadap bupati aktif juga pernah dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Buol Amran Batalipu. Tersangka kasus suap perkebunan kelapa sawit itu ditangkap di kediaman pribadinya pertengahan 2012 lalu. Amran yang melawan penyidik KPK sempat memerintahkan sopirnya untuk menabrak mobil penyidik KPK. Perlawanan Amran akhirnya sia-sia. Ia langsung dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Amran tertangkap tangan menerima uang dari perusahaan yang dipimpin pengusaha Hartati Murdaya. Hartati pun akhirnya juga ditangkap KPK. Selain tidak etis, perlawanan kepala daerah terhadap penegak hukum bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. Saya kira hal-hal semacam ini mengindikasikan ada sebenarnya kekuatan lokal yang mencoba merasa mempunyai kekuatan dukungan dengan menggunakan kelompok-kelompok yang terorganisir juga yang kemudian dipakai sebagai benteng untuk melakukan perlawanan atas upaya hukum tadi. Sulitnya eksekusi terpidana korupsi juga dialami tim kejaksaan saat mengeksekusi mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Susno menolak dieksekusi karena menilai ada cacat dalam putusan hukumnya. Susno sempat berhasil melenggang dari tim kejaksaan dengan kawalan para pendukungnya. Baru setelah mendapatkan tekanan dari sana-sini, Susno bersedia dieksekusi. Berbagai alasan, termasuk sakit, kerap menjadi alasan para terpidana korupsi untuk menghindari eksekusi, mengurangi hukuman, atau untuk sekedar keluar sejenak dari balik jeruji penjara. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Hasan Rais dan mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh juga pernah menggunakan alasan sakit. Bahkan Syaukani mendapat gerasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena alasan kemanusiaan akan penyakitnya. Dalam prakteknya selama ini, sepanjang yang kami pantau sebagai aktivis anti korupsi, itu hanyalah akal-akalan saja yang sering dilakukan oleh para terpidana korupsi ketika mereka mau menghindar dari upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ya, jika dibandingkan dengan eksekusi pejabat daerah, eksekusi artis Julia Perez alias Jupe ternyata sangat jauh lebih mudah dilakukan. Jupe yang ditahan kejaksaan terkait kasus penganiayaan terhadap artis Dewi Persik juga sempat mangkir dari panggilan kejaksaan 3 kali dengan alasan sakit. Namun eksekusinya berjalan mulus tanpa kendala. Pekerjaan rumah aparat penegak hukum mengeksekusi pejabat nakal sepertinya masih panjang. Apalagi menurut Indonesia Corruption Watch, tren korupsi kepala daerah terus meningkat. Tercatat di tahun 2012 ada 177 kepala daerah dan mantan kepala daerah yang melakukan korupsi. Aparat pun dituntut untuk terus menegakkan hukum walau langit akan runtuh. Demikian Barometer pekan ini. Sampai jumpa.